Santa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Kenalin, nama aku Iko Aralia dari kelas 12-3 bersekolah di SMA Negeri 4 Pandeglang. Nah, di sini aku lagi bersama babe aku, yaitu babe Cecep Juanta. Sapa dulu be semuanya. Halo. Oke, di sini kita mau berbincang-bincang atau mengobrol terkait sistem politik dan ekonomi pada zaman Bapak Soeharto, yaitu di masa Orde Baru. Nah, di sini kita sistem pertanyaannya itu dikocok. Jadi nanti ketika babeh aku ngambil satu pertanyaan, nah itu akan dijawab oleh babeh aku langsung. Ambil dulu be pertanyaannya. Oke, jadi Babe yang ngambil nih ya? Iyalah. Oke, siap. Bentar ya. Babe putar-putar dulu. Iya, dapat Nah, nih. dapat. Kita baca dulu pertanyaannya Oke, ya. siap, Yang pertama siap. itu pertanyaannya, apakah babe merasa ada kebebasan berpendapat pada masa itu gitu. Jadi pada masa Presiden Soeharto itu apakah masyarakat Indonesia ini bebas berpendapat ataukah sebaliknya gitu, Be? Oke, siap. Jadi ini kebebasan berpendapat ya? Iya. Ya, kebetulan pada masa itu Babe sudah mengalami di masa rejimnya Bapak Soeharto. Kalau dibilang kebebasan berpendapat itu justru tidak bebas. Tidak bebas karena apa ya? Semua dibatasi, semua serba dibatasi. Apalagi nih kalau kita mengkritik yang sangat tajam, yang sangat full ke pemerintah, ya udah repot aja dah. Pokoknya intinya kebebasan berpendapat itu tidak dirasakan. Itu. Oke, Be. Oke, jadi simpelnya itu pada masa itu kita tidak bebas untuk berpendapat dan mengemukakan aspirasi ataupun kritik gitu. Oh iya. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Oke, siap. Ada lagi, Be, satu lagi. Ya, oke. Oh ini dapat nih. Ya. Nah, kita buka lagi untuk pertanyaan keduanya, yaitu nah, jika Babeh diberi pilihan untuk kembali ke masa Orde Baru itu, apakah Babeh akan memilihnya? Dan alasannya itu kenapa sih, Beh? Gitu, kalau Babeh mau milih kembali ke masa itu gitu. Oke, ini untuk memilih ya. Iya. Kalau untuk memilih kembali ke masa itu memang Bapak akui. Karena pada pemerintahan kemarin itu waktu Pak Presiden Soeharto ada banyak juga sisi positifnya sih. Makanya Apa aja? sisi positifnya itu kita apa-apa serba gampang. Mau cari duit gampang, belanja murah, dan ada di mana-mana gitu. Itu kalau kembalinya ke senangnya ke masa itu serba apa-apa itu serba murah gitu. Karena pada saat itu nilai rupiah itu sangat kuat gitu. Kuat. Dengan dolar itu hanya ya di kisaran per dolar itu hanya 1.000 sampai 1.200 rupiah, bahkan maksimal 1.500. Nah kalau sekarang berapa kali lipatnya kan? Iya. Jadi itu inginnya kembali ke masa yang lampau itu hanya di sisi itu, satu diantaranya itu ya. Oke. Jadi lanjut nih, Beh ya. Oke. Ambil lagi, Beh. Siap. Nah ada nih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana sih, Beh, sistem politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Bapak Soeharto itu gitu, Beh? Oke, sistem politik dan ekonomi ya. Iya. Kalau sistem politik pada masa Bapak Presiden Soeharto itu jelas menurut Babe, karena sebelumnya masa itu kan kalau nggak salah partai itu kan puluhan. Nah, ketika dijabat oleh Soeharto, semua itu dikerucutkan menjadi tiga partai ya. Satu P3, terus Golkar dan PDI. Yang mana Golkar itu ya partainya beliau gitu kan. Itu dari segi politik. Jadi banyak orang yang merasa terseret atau diseret bahkan gitu untuk ikut ke partai yang tiga tadi. Silahkan itu mah, mau yang mana sukanya, mau yang mana cocoknya tinggal
inisiatif mereka pada petinggi partai tersebut. Itu segi dari politik. Nah, dari ekonomi memang bagus ketika di tahun 72 kalau nggak salah itu migas kita itu sangat bagus karena kita mampu mengekspor ke luar negeri dan per barelnya itu harganya juga sangat lumayan gitu. Lantas di ekonominya itu di sistem penghijauan karena rencana disebut dulu itu Repolita, rencana pembangunan 4 tahun itu sangat berhasil. Bahkan Indonesia itu mampu mengekspor beras ke luar negeri. Nah sekarang kita bahkan diekspor loh ya. Oke, gitu tuh. Oke, jadi sistem politik dan ekonominya agak sedikit berkebalikan Iya. dengan masa sekarang ya. Be, Oke. ya. Be, ke pertanyaan Oke, berikutnya. siap. Kita ambil lagi Be pertanyaannya. Iya, nih, yuk. Nah, pertanyaan ke berapa ini? Nah, bagaimana sih pengalaman atau kenangan terindah yang pernah Babe alami pada masa zaman Soeharto, Bapak Soeharto itu, Be? Oke, kenangan terindah ya. Iya. Ini kenangan terindah yang Babe alami itu satu ketika kita rindu akan mengenakan pakaian toga ya. Pakaian toga yang disematkan topi kebesaran wisuda itu terjadi hanya ketika fase kita di universitas. Itu jadi kan dari kecil sekolah kita sampai SD, SMP, SLA. Nah rindu itu akan itu dan beberapa tahun kan menempuh untuk menggunakan atau menyematkan baju wisuda atau toga namanya itu. Nah sekarang di tingkat TK pun sudah menggunakan. Iya, betul. Kan? Heeh. TK, SD, Iya. SMP, SLA. Jadi rindunya tuh udah basi loh. Tuh kan ya, itu Betul. kenangannya. Kedua lagi ada yang paling indah nih. Apa tuh, Be? Dulu waktu Babe bercinta ya. Ya pacaran kan masa-masa itu Babe mengalami apa ya, sangat mengasihkannya gini. Kita itu dituntut harus pandai mengungkapkan kata atau dalam bahasa ininya membuat sajakan untuk merayu sang kekasih yang ada di luar sana. Iya. Jadi banyak waktu. Pagi kita ke pasar cari kertas pink tuh kan sama tinta warna biru tuh, kita nulis semalaman. Oh my god! Wow! Sehingga kita mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Nah, setelah itu belum cukup tuh, kita harus pergi lagi ke pos, ke kantor pos untuk mengirimkan. Terus seminggu kemudian itu baru sampai. Gitu. Jadi ngangenin. Iya. Nah sekarang tinggal kalau rindu itu kirim foto, sling ya, ditulis wah. Beres tuh. Itu begitu tuh waktu Bapak itu. Jadi seminggu kemudian tuh kadang-kadang 2 minggu kemudian tuh baru keterima gitu pesan yang ada di diri kita itu. Iya. Itu berarti kenangan. paling ngangenin ya, Be? Iya ya? dong, kangen. Sekarang Oke. udah nggak ada itu. Sekarang nggak udah ada. gampang tinggal kirim chat ya, Be? Iya, Ya? udah nggak ada. Jadi rindunya basi lah sekarang gitu. Oke, ambil lagi, Be. Ini kayaknya Oke. pertanyaan terakhir deh, Be. Oke siap. Apa nih? Mudah-mudahan nih yang gampang-gampang aja nih pertanyaannya ya. Iya, oke nih. Nah, pertanyaan terakhir, guys. Oke. Nah, waktu pada zaman Babe itu pembangunan infrastrukturnya itu gimana sih, Be, gitu yang dilakukan selama masa pemerintahan Bapak Soeharto? Oke, di infrastruktur itu yang Babe rasakan memang kalau di tingkat pedesaan ya. Di pedesaan itu ya, sangat begitu kumuh karena Presiden Soeharto belum begitu banyak keuangan negara kemungkinan, jadi di desa-desa itu hanya diprioritaskan dan diperbantukan oleh yang namanya ABRI. Dulu ada program yang namanya AMD itu ABRI Masuk Desa, yang mana tujuannya itu untuk segera pembangunan infrastruktur di desa itu terlaksana. Makanya program Pak Soeharto itu mengirimkan ABRI ke desa-desa untuk membuat jalan, membawa batu dan lain sebagainya. Karena pada saat itu hanya di kota-kota tertentulah yang diutamakan, karena belum menyentuh ke desa-desa. Dulu jalan depan sini ini masih jalan tanah.
tanah dan berbatu itu pun masyarakat dan dibantu oleh ABRI itu infrastrukturnya jadi kayak gitu ya Be ya. iya. Nah ini kayaknya untuk pertanyaan penutup nih Be dari aku mengenai kesan pesan yang Babe alami pada zaman Bapak Soeharto ini untuk generasi sekarang gitu, untuk generasi Gen Z gitu ya, bahasa kitanya tuh gimana sih Be? Oke, pesan dan kesannya itu di generasi sekarang, ayolah kalian belajar yang maksimal. Karena apa? Dunia ini sekarang sudah digenggam, sudah ada di tangan. Jadi apapun semua serba globalisasi. Tolong Babe harapkan kalian semua tuh belajar dan belajar terus, sehingga tolonglah ciptakan nanti apa namanya, untuk perumahan itu jangan di bumi aja, ntar ke depan coba diciptakan di Mars, di planet yang lain lah, biar ada inovasi. Dan itu tidak menutup kemungkinan kan. Silakan kreasikan, buka pikiran, karena seiringnya zaman, seiringnya berkembangnya kemajuan teknologi, manfaatkanlah itu, jangan sampai gaptek, awas ya. Itu pesan-pesan dari Bapak ya. Oke, udah berapa menit nih Bos? Hampir 10 menit lebih. Hampir 10 menitan Be ya. Kita ngobrol berbincang-bincang mengenai pengalaman yang Babe alami pada masa Bapak Soeharto, yang dimana pelajarannya sangat banyak sekali ya Be untuk kita pelajari, terutama untuk siswa pelajar seperti Iqfa kayak gini gitu ya Be ya. Dan Iqfa ucapin terima kasih atas waktu dan pengalaman sharing-sharingnya mengenai kejadian di masa Bapak Soeharto itu. Semoga bermanfaat bagi Iqfa dan yang nonton semuanya. Dan kayaknya kita akhiri aja deh Be bincang-bincang kita kali ini. Kami berdua pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa